Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam kegigihan, dalam beramal soleh, dalam beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kekuatan sehingga kita semua bisa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini hari puasa keberapa? Ke-16. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga sampai berbuka pada saat waktunya nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dan kelak di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita semua berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema Nuzulul Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, beberapa penjelasan banyak sekali yang kita dapatkan, bahkan dengan keutamaan-keutamaannya sehingga kita lebih semangat lagi untuk apa? Untuk tilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Namun pada kesempatan kali ini kami tidak akan membahas tentang nuzul Qurannya, tetapi kami akan sedikit mengingatkan untuk diri kita, untuk kami, untuk para pendengar dimanapun berada, yaitu mengingatkan tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kewajiban kita, di antaranya adalah yang pertama adalah beriman. Tentu iman inilah yang akan menggerakkan kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran, lebih semangat lagi untuk tilawah, lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Karena iman inilah yang menguatkan kita, yang meyakinkan kita, yang memberi energi yang positif. Tentu yang pertama apa? Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran tersebut, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, melalui malaikat Jibril dan melalui Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan adanya iman ini kita akan lebih beradab terhadap Al-Quran. Kita lebih beretika terhadap Al-Quran. Jangan kita letakkan sembarangan Al-Quran, apalagi kita letakkan sejajar dengan duduk kita ataupun tempat duduk kita. Mudah-mudahan dengan keimanan
kita terhadap Al-Quran membuat kita semakin semangat untuk tilawah, semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama adalah kewajiban kita adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita adalah membaca ataupun tilawah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu banyak sekali bahkan sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz, para kiai-kiai dan para masyayikh betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti. Al-Quran itu akan datang kepada siapa? Kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tentu selain kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tentu ada syafaat yang lain, yaitu dari tilawah ataupun membaca kita terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang kedua adalah membaca Al-Quran ataupun tilawah. Kemudian yang ketiga adalah memahami ataupun mentadabburi. Nah, kalau kita belum terlalu tinggi ilmunya, setidaknya kita membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Ya, membaca terjemahannya. Kalaupun mau melihat tafsir-tafsir ataupun penjelasan-penjelasan yang lain, monggo silahkan untuk dilihat, di searching dari imam-imam siapa ataupun tafsir-tafsir siapa yang bisa menguatkan keimanan kita, yang bisa menjelaskan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berat, tetapi insya Allah bisa diamalkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu ayat ataupun contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan jangan saling menolong dalam hal keburukan. Nah, ini alhamdulillah dengan momentum di bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di momentum bulan suci ini, di momentum yang banyak sekali pahala-pahala dari Allah, maka mari kita raih, yaitu gelar Al-Muttaqin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika kita mempunyai kemampuan membaca Al-Quran, mari kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, minimal keluarga kita tercinta. Kalau kita masih belum paham tentang bacaan Al-Quran, tidak salahnya kita belajar kepada ahlinya, kepada orang yang lebih tahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini hari puasa ke-16, nanti malam adalah malam ke-17. Mudah-mudahan kita perbanyak ibadah-ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah agar pahala-pahalanya tidak sia-sia. Pahala yang kita lakukan, amal kita yang lakukan, agar mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini saja dari kami. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.